pemirsa, kali ini kami berada di salah satu wana wisata, namanya Sumber Gudik. Ini ada di daerah Kepung. Nah, itu salah satu wisata sumber yang menjadi primadona dari desa Kepung ya. Namun di sini nanti kita akan melihat bagaimana kegiatan kelompok tani yang akan ketemu dengan anggota dewan dari DPRD tingkat 2 Jawa Timur, Bapak Subianto. Kita ikuti ya acaranya bersama tim inspirasi kita. Dari Sumber Gudik yang menjadi wilayah desa Sumbergayam. Ada banyak potensi di sini. Nah, nanti kapan-kapan tim inspirasi media akan mengekspos dari Sumber Gudik ini. Tunggu ekspedisi kami ya. Saged ditanam dan saged barokah dan saged setahun punya gerakan setingkat terus mengotong jualan atau pertemuan dari para kelompok tani di Sumbergayam, di mana pertemuan kali ini membahas mengenai kebutuhan waktunya ke Sumbergayam ini, ke dusun ini. Terima kasih Pak, saya sangat berterima kasih. Kami wakil dari warga dusun Sumbergayam terus terang Pak ingin bertatap muka langsung dengan Pak Haji Subianto. Maaf Pak, selama ini mungkin warga kami hanya bisa melihatnya dari foto Pak ya. Tapi meskipun seperti itu kami tetap mendukung Bapak karena Bapak adalah salah satu putra terbaik kami. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan sehingga aspirasi-aspirasi yang ada di kami bisa tersampaikan. Terima kasih Pak Ye. Saya di sini hanya saya perlu menyampaikan sedikit tentang mungkin Bapak Bianto belum tahu tentang profil yang ada di dusun kami. Dusun kami itu dibilang kecil ya kecil Pak, tapi masyarakatnya begitu banyak. Jadi di sini ada 3 RT, tapi tiap RT kurang lebih dari 150. Lebih sopan lagi Pak. Dulu yang dibuat
tidak senonoh lah istilahnya, dan dikerjakan oleh para pemuda-pemudi buat minum-minuman dan sebagainya. Tetapi dengan adanya supel, alhamdulillah dusun ini, terutama Sumber Gayam ini jauh dari hal-hal seperti itu. Dan di sini ada kelompok tani yang tadi sudah disampaikan tentang permasalahan-permasalahannya. Alhamdulillah juga ada Bapak Haji Subianto, nanti bisa aspirasinya dari kelompok tani bisa disampaikan, mumpung ada Bapak Haji, semoga saja nanti bisa membantu dari aspirasi-aspirasi yang kami. Kulo sadar bahwa kulo saged teng Jawa Timur karena bapak-bapak, karena ibu-ibu. Dados kulo niki mboten enten bedane. Pak Bianto sing dhisik karo saiki padha. Dados mboten usah kuwatir jenengan. Selama ada kontak, ada komunikasi, kepengker kulo niki sak wulan penuh kalih kanca-kanca Fatayat kunjungmu dijak Jumat berkah. Selamat kulo niki saged ikut niku Fatayat lho Bu. Apa mulih nek sing undang muslimat kulo kuwatir kedusan mungkin malah ke jalur enteng ajeng kali Bu Gubernur dengan muslimat itu terawih. Kalau wingi ya alhamdulillah, monggo Bapak nggih Pak Renov. Kalau wingi kula niki nggih kaget jam 12 di WA kula teng Sidoarjo, ibu-ibu muslimat teng nggen kula sak desa Kepung nggih sinten enten sing derek kalau iki sak kecamatan Kepung pengurusipun nggih kula nggih kaget. Hubungan kula kali musliman nggih dalam 1-2 tahun terakhir ini alhamdulillah sangat dekat. Bahkan kami terus mensupport kebutuhan-kebutuhan musliman di Kabupaten Kediri. Terakhir sama bantu apa Mas musliman? Kemarin barusan saya belikan mobil HiAce premium untuk muslimat Kabupaten Kediri. Sudah saya realisasi dan tahun ini 6 unit Avanza itu untuk PAC-nya. Mudah-mudahan para petani pun mboten asing. Nek Pak Tri kalau mau sudah matur banyak hal terkait RDKK. 2020 ini pupuke Jawa Timur dipotong 50% itu pertama kali sing nangis kula Pak. Panjenengan dereng sambat kula niku wis berjuang. Sampai ke Jakarta, sampai ke Menteri, sampai Komisi 4. Delalah sing mimpin di Pulau Piampa. Terus panjenengan dereng sambat kula niki wis berjuang duluan. Alhamdulillah dari alokasi Jawa Timur itu 2.700.000 yang tinggal 1.350.000 karena perjuangan Komisi B, saya termasuk di dalamnya mendapat tambahan 900. Ya sik kurang jane. Tapi ya karo pemerintah diwene sakmono ya arep piye maneh. Kemudian untuk 21 ini dikurangi lagi Bapak. Alokasi kita Jawa Timur kalau dulu itu masih sekitar 23, dari 27 menjadi 23, kalau tahun ini sekitar tinggal 2.200.000. Komunikasinya intens. Nah mungkin penjenengan kan cedek dalamnya Pak Agus, mungkin enten nopo-nopo kan kalau tinggal ngebel ngebel. Monggo, jadi kami juga sepakat untuk berangkat di Jawa Timur, berawal dari petani, dari masyarakat. Kapan mana kalau berjuang untuk takut penjenengan. Ada nggih, mudah-mudahan kalau diparingi sehat tahun depan penjenengan masih berkeinginan kalau saya tetap di Surabaya, saya tak tetap berjuang di Surabaya. Betul nopo-nopo. Pun yang Kediri ya boleh wakil sing gubernah, betul lho Pak. Sing kena dijak berjuang. Jane anak buah kula nika tak dekek ning Kepung tapi wong Kepung gak pati gelem. Lah sakniki sing sowen tiyang papar tiyang gampeng. Alat pertanian, kemudian kegiatan-kegiatan apa, operasi dibina terus. Ya ini keren. Jadi pertama saya calonkan di sini gagal, sekarang berhasil. Bahkan selama ini Kediri gak enek jasmas. Tahun ini karena perjuangan Pak Yai ini ada. Ya tapi betul usah patah semangat, monggo punya golek kader putra daerah sing betul-betul
semangat untuk memperjuangkan panjenengan. Wis aja dipandang partai lah. Wong partai bar yo bareng nggih mboten. Wis ora usah panas. Mungkin pun aspirasi Bu Kasun, cuma untuk 2022 sudah, karena sistemnya SIPD, sistem informasi pemerintahan daerah, itu semua proposal harus masuk terakhir Maret. Nah kita seandainya ngajukan ya baru ngajukan tahun 2022, realisasi 2020. Nandur opo jaluk winih sing berupa kayu keras matur Pak Bianto tak jaluk nyetuh tangan Jawa Timur. Nggih matur nuwun, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu kalau untuk headquarternya alhamdulillah sudah ada 2, tapi pusat hanya 1 yang bisa berjalan, itu pun ya sudah lama. Oke Pak, ini Mas Agus sudah mencatat, tolong nanti yang teman-teman dipercaya ketua kelompok tani ini ojo megah kangelan, karena bikin proposal kadang-kadang itu bolak-balik ngoten niku. Nek urusan teng Surabaya kanca-kanca sing nderekaken, cuma nalika nyusun niku kadang-kadang mesti enten kekurangan. Nggih, pokoknya sing penting jenengan juga entengan dalam ngurus ngoten niku. Wong cedhek mohon mungkin sing mriki sing bantu Mas Agus kali Pak Bandi. Kultivator. Nggih, monggo. Nggih, kultivator. Sudah dicatat ya. Tahun ini saya ngajukan ada 10 kelompok berdiri. Ada 10 kelompok ya. Jadi untuk tahun 21 ke 22. Ini mungkin dinas enten dadaan mungkin jangan kula kabari. Ngaten nggih Mas nggih. Pokoke panjenengan gelem rada repot titik-titik ngoten mawon. Dusun Bergayam. Alhamdulillah LPD ini sudah berjalan hampir 10 tahun Pak. Jadi untuk membantu Bu Kasun untuk masalah pembangunan di dusun Bergayam. Alhamdulillah juga kemarin bekerja sama Pak mantan Lurah Yahudi, sesuai dengan programnya Pak Yahudi, untuk Sumber Gayam itu sudah diaspal sepenuhnya Pak. Tiada jalan tanpa aspal. Dia pengajuan kan saya pasti bulan Maret. Monggo nanti pada waktu rapat tim jenengan tak undang. Nanti mana yang skala prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa di nomor 2 kan, artinya ditunda dulu. Kalau memang itu harus dan segera prioritas, monggo nanti biar teman-teman juga ikut membantu menghitung kira-kira berapa anggaran yang dibutuhkan, sehingga nanti kalau kita mengajukan pas sesuai dengan harapan penjenengan. Mudah-mudahan jangan sampai ada jenazah terus kepleset diburu-buruan gitu lah. Dan nanti kita tahu bareng-bareng. Belum Mas Agus nanti pada waktu menyusun, karena kita tiap tahun Bapak kita itu pasti dapat anggaran minimal 7 miliar sampai 12 miliar dari pribadi. Nah itu pun sing wis baku muslimat ini jaluk jatah 1.200.000 untuk mobil. Dan ini inginane NO nggih meri Bumbu Mudawamah Muslimat Pulau Pundut nih HIS premium niki Gus Makmun nggih nyuwun. Terus anggarane Muslimat Pulau Long sing 1,2 sing separuh kalau palingaken NO tahun depan, itu untuk tahun depan, tapi tahun depannya lagi saya belum tahu. Terus NO Kunjung niku nggih saya bantu bangunan 200 nggih. Ibu kita irung dadi warung jaluk maneh. Nggih monggo lah, nanti yang penting wong dudu anggaran kula monggo Pak. Wis pokoknya yang penting ditata sing apik, ada Mas Agus, ada Pak Bandi, di barat ada Pak Yeni, dan nanti dimusyawarahkan bareng-bareng. Yang paling buahnya itu justru sekolahan Pak. Sekolahan itu berapa lembaga yang kita dan juga pinjaman.
Kami ingin PKK kami lebih maju dan lebih baik lagi. Begini Pak, di Sumbergayam banyak perempuan yang nganggur. Kita ingin punya usaha atau lapangan pekerjaan. Kita seorang perempuan ingin punya gaji sendiri, punya uang sendiri, tidak hanya mengharapkan gaji suami. Dengan adanya PKK ini, kami mohon motivasi dari Bapak Subianto untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa membawa komunikasikan lewat dinas kabupaten, naik perlu teng Jawa Timur. Winginane kula nggih ngatih kanca-kanca UMKM damel krepek apa? Telur asin. Jadi telur asin dikik krepek nggih saged. Kan unik dari KUD. Nah terus naik kula tergantung penjenengan mawon. Penjenengan ingine nopo? Nah nanti berapa orang? Ada loh. Jadi kita nanti bisa fasilitasi. Dan nanti kita. Nah ini monggo. Nah, terus nanti kita carikan link. Agar tolong nanti kalau memang ada kita berapa orang yang ikut pelatihan di Kediri atau di Jawa Timur, nanti kita siap fasilitasi. Ada. Terima kasih. Terus ini sekedar informasi Bapak menjawab tantangan Ibu kalau mau. Jadi kalau itu konsep kedepannya pun belum minta nengajen itu. Jadi awalnya gini ku musola dhisik, mulai musolane muapi ngono sing leren kan seneng lho Pak. Itu tujuan Allah. Ya pelan-pelan jenenge bangun kan gak iso berbukan. Ya alhamdulillah selama saya di KUD Subur ngelola simpan pinjam ada kegiatan belajar bahasa Inggris, dan ibu-ibunya biar nggak bosan di rumah, nggak cuma masak, nyapu, nyuci. Jadi setiap minggu pagi itu agar sehat, itu loh Pak. Ya sehat semuanya, sehat badannya juga pikirannya. Kalau di sini kan enak. Jadi beberapa karena COVID kemarin kan nggak boleh senam di sini, jadi pindah-pindah ke rumah-rumah seperti itu. Jadi menggunakan pengerasnya juga, pengerasnya juga seadanya gitu loh Pak. Nah harapan dari ibu-ibu klub senam wanita Sumbergayam itu kita tetap bisa senam di Sumber, karena selain tempatnya enak, sehat juga, biar kami misalkan satu di sini, satu di Purworejo atau mana. Seperti kemarin itu ada Kepung Timur, ada Karangdino ya, sehingga nanti biar lebih merata. Asmoro bangun juga demikian. ya Pak. Monggo nanti ditata. Pokoknya sama nempel Mas Agus aja. Iya ya Mas Agus. Ini untuk kaos biar tidak menimbulkan iri, kalau Kepung Timur kemarin butuh 100, wis paron-paron, separuh Pak Bianto yang bayar, separuh penjenengan. Boleh Pak Bianto? Awan Pak, atur suwun. Hanya nitip tulisan Jatim bisa. Ora usah jenenge Pak Bianto ra apa. Mergo Jatim bisa niku wis singkatan Jawa Timur Bianto saja gitu. Ini monggo sadar bahwa saya berangkat dari partai tertentu, tapi ini sudah diwakil rakyat itu rakyat semuanya. Wis gak enek abang hijau kuning, yang ada wakil rakyat. Nanti lagi Mas, ini diling-iling ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman masyarakat minta, jangan pernah ditanya lagi. Yang penting apa yang bisa kita berikan. Insya Allah sing bales Gusti Allah. Nggih, matur nuwun. Kasih matur malih. Mengadakan pelatihan Gute sama Hendrek, yaitu langsung direspon sama Pak Bianto. Satu alat kalau tidak salah diajak ke Malang. Dan maaf ini saya belum mengajukan proposal sama sekali. Ya, jadi ini Bu, kita berupaya bagaimana kreatif di desa, kita sangat membantu untuk pelatihan. Nah, boten sah sing dhuwur-dhuwur, sing gampang kidul, ya.
Salah satunya kemarin Bandrek itu sebenarnya kalau di banyak yang minat sebenarnya minuman Bandrek, dan saya sudah ada juga komunitas PHRI, jadi hotel dan resto. Jadi seandainya didekatkan ke sana berapa? Pak Bandi adalah Ketua Paguyuban Seni se-Kabupaten Kediri, Nganjuk juga Pak. Beliau adalah salah satu tokoh pelaku UMKM. Ya, kebetulan yang tadi Pak Jenengan bisa ketemu langsung sama beliau. Jarang ya? Ya jarang. Tadi ngomong dosa oleh Pak Ayat. Sesepuh malah beri. Baik pulau sing selangkeng Nganjuk. Jadi tinggal pada silaturahmi dalam tengene Bapak, amargi Bapak wonten acara ya. Pun langsung ke Sumber Mawon panggil beriko. Nah, ternyata tadi ini sampun panggil oleh Bu BPD ngobrol-ngobrol terkait dengan apa UMKM ya. Terus niku modal terus niku lagi matur sekalian. Terus ini saat ini Pak Prait ini adalah tamu pun Bapak, namun Bapak wonten acara ini langsung ke yang mriki. Wonten niku nalari kula sing kula jemput niku. Nah, saya Pak Yit ini paguyuban seni, ya, seni. Misalnya seni apapun akan beliau tampung. Kemarin itu sama saya rencananya teman-teman pemuda yang berkecimpung di seni kuda lumping itu juga akan kita akomodir sama beliau juga. Suatu saat pastilah panjenengan akan ketemu sama Bapak dan berbagai cara. Bagaimanapun saya akan berusaha juga bisa mendatangkan Bapak Subianto karena itu juga salah satu tugas saya. Daerah mana yang belum pernah dikunjungi oleh Bapak. Jadi teman-teman sudah tahu bagaimana Bapak ternyata orangnya seperti itu. Ya, di bayangannya mungkin, aduh, mesti begini enggak. Enak kok Bapak orangnya. Kalau setiap pagi mesti lewat depan rumah saya, guys. Itu, jadi itu masalah program nanti koordinasi dengan saya sama Pak Bandi. Rumah saya sebelum terus lagi. Nah, oke, keluarin muridnya Gus Gendeng, keluarin perambulan, kita Pak Romadi ini masih sering ketemu dengan kelompok tani yang ada di desa Kepung, Sumber Gayam. Pak Subianto, kira-kira kesan jenengan seperti apa ya setelah ketemu dengan para petani, dan tadi ada banyak sekali diskusi mengenai pertanian dan juga kebutuhan para petani. Mungkin bisa disampaikan. Ya, ini kita bisa bertatap muka dengan kelompok tani dusun Sumber Gayam. Kita bahagia sekali karena kita tahu keluh kesah yang lagi dihadapi oleh petani, sehingga apa yang disampaikan jujur hati jujur hati petani tadi insya Allah akan kita teruskan ke Jawa Timur. Iya. Ya mungkin bisa kita perjuangkan apa yang menjadi keluh kesahnya. Iya. Kemudian selain itu kita juga harus memperhatikan kepada petani, terutama masalah pupuk dan sebagainya, itu menjadi kebutuhan pokok yang harus selalu kita perhatikan. Yeah. Nah, kita sendiri di Jawa Timur terus memperjuangkan bagaimana pupuk itu bisa terpenuhi semua sesuai RDKK yang ada. Oh gitu ya. Tapi dari diskusi yang tadi dimunculkan dan juga ada berbagai macam pertanyaan, tapi setidaknya dari Pak Subianto sendiri dan Dewan nanti juga memberikan gambaran bantuan kepada mereka nanti Om ya? Iya, jadi kita sadar bahwa di kelompok-kelompok tani masih banyak hal yang dikeluhkan selain masalah pupuk, kemudian sarana prasarana, kemudian saluran air, itu menjadi kebutuhan yang sangat urgent. Tentunya kita harus terus mengawal apa keinginan masyarakat, terutama para petani, untuk mencukupi sarana dan prasarana yang harus kita siapkan. Nah, pemerintah Jawa Timur sendiri dalam hal ini juga terus mensupport, hanya saja karena kondisi COVID sehingga anggaran-anggaran kita itu sudah juga terpotong di refocusing, sehingga kita juga harus hati-hati di dalam setiap langkah. Bagaimana mana yang paling urgent itu yang kita utamakan. Ya. Kalau memang urusan air yang diutamakan, ya itu air yang kita utamakan. Kalau urusan sarana alat-alat pertanian, alsintan yang harus diutamakan, itu yang kita utamakan. Kita gitu, juga tergantung pada para petani itu sendiri. Kalau mengcover keseluruhan kayaknya Jawa Timur berat,
karena ya kita juga masih menangani masalah konflik. Oh gitu ya, iya. Jadi harapannya dari diskusi nanti petani sepertinya harus bagaimana, Om? Ya petani harus guyup ya, rukun, Iya. untuk bersama-sama membuat satu proposal. Yang proposal itu nanti saya teruskan kepada pemerintah Jawa Timur. Oke. Dan Pak Haji Subianto siap mengawal untuk hal itu ya, Mbak? Oke. Baik. Oke, terima kasih Om untuk waktunya. Semoga sukses selalu ya. Amin. Oke. Dan pemirsa, liputan kami bersama tim inspirasi saat berada di Sumber Ngayam, khususnya di Sumber Gudik. Dari pemandangan serta situasi dan juga pertemuan kelompok tani ini semoga memberikan manfaat kepada para petani sekalian, sehingga memberikan semangat bagi para petani untuk terus memberikan hasil yang luar biasa dari hasil pertanian. Sekian liputan kami, salam inspirasi.